Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Khairul Ikhwan, NIM 1120005. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah sampai pada masa Turki Utsmani. Video ini guna memenuhi tugas UTS secara peradilan Islam. Peradilan pada masa Rasulullah adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk alam semesta. Beliau hidup 14 abad yang lalu dalam kurun waktu kurang lebih 63 tahun. Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Pada masa ini istilah qadhi lebih dikenal dengan hakam. Allah Subhanahu wa taala memberikan otoritas peradilan kepada Rasulullah SAW sebagai wakilnya di muka bumi untuk melakukannya, karena beliau telah melakukan peradilan dengan sebaik-baiknya. Jadi Rasulullah diberi mandat oleh Allah dalam menyelesaikan segala urusan di muka bumi ini. Adapun mengenai sumber hukum yang dipegang oleh Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah dalam memutuskan suatu perkara pada masa itu. Beliau sendirilah yang melaksanakan fungsi hakim atas berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Yang kedua, pada masa peradilan Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat Nabi merasakan duka. Namun ada sebagian sahabat yang memikirkan masa depan umat, sehingga ada yang mengusulkan untuk adanya pemimpin di antara mereka, sehingga ditunjuklah Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar menjabat selama 2 tahun. Keadaan peradilannya relatif sama dengan pada masa Rasulullah, karena lebih berkonsentrasi untuk memerangi muslim yang murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat, dan juga kekuasaan Islam belum terlalu luas. Jabatan hakim pada masa ini dipegang khalifah, namun ada riwayat lain yang mengatakan bahwa jabatan hakim diserahkan kepada Umar bin Khattab. Pada masa ini sedikit perkara yang muncul. Pada masa sahabat Umar bin Khattab pemerintah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada masa ini kekuasaan Islam meluas dan tugas pemerintahan beragam. Umar bin Khattab mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syurai di Basrah, Abu Musa al-Ash'ari di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil As di Mesir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam. Khalifah membatasi wewenang hakim khusus penyelesaian sengketa harta benda, sementara perkara pidana terkait hukum qisas ditangani khalifah dan penguasa daerah. Pengangkatan qadhi awalnya oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran, Sunnah. Jika keduanya tidak ada, maka mereka bertanya pada fuqaha mujtahidin atau dengan ijtihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah khusus individu. Pengadilan hizbah secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Risalatul Qadha berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim, dikirimkan ke hakim di daerah. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur peradilan. Pada masa sahabat Utsman bin Affan, peradilan dilakukan pada sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Mengangkat naib qadhi untuk membantu tugas hakim. Memberi gaji untuk hakim dan sifatnya dari Baitul Mal. Mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim melanjutkan masa Umar, Abu Darda, Syurai, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal,
Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Nah, kelemahan pada masa ini hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumbas secara tegas. Pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada Qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Basra, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, orang yang dipandang utama, bukan berpenghidupan sempit, harus wibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sempurna. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Yang ketiga, peradilan pada masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Syam, berkuasa selama 90 tahun. Sistem pemerintahan dari dinasti ini berupa monarki atau kerajaan, sehingga jabatan khalifah menjadi turun-temurun. Muawiyah menyebut jabatannya sebagai khalifah Allah, sebagai penguasa yang diangkat oleh Allah. Oleh sebab itu, adanya keharusan menaati setiap peraturan atau ketetapan bagi masyarakat luas. Beberapa kemajuan dalam dinasti Bani Umayyah, yaitu meluasnya daerah kekuasaan Islam dan beberapa kemajuan yang berbentuk fisik seperti mencetak mata uang, membangun jalan raya, dan pendirian sekolah kedokteran. Kemunduran dinasti ini ditandai melemahnya sistem politik dan banyaknya persoalan yang dihadapi penguasa, sehingga dinasti Bani Umayyah resmi mengalami kehancuran pada tahun 750 Masehi yang digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Peradilan dan penguasa pada masa Bani Umayyah. Pada zaman Bani Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan Al-Nizam Al-Qadari, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Para pengiat fikih mengatakan jika peradilan pada masa Bani Umayyah tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun jika yang dimaksud peradilan tidak dipengaruhi politik adalah para penguasa, maka hal tersebut memiliki makna ganda, karena pada praktiknya masih terdapat penyelesaian kasus yang mendapat campur tangan para penguasa. M-Nasir, lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah juga kurang mendapat perhatian. M-Nasir memberikan pernyataan setidaknya terdapat dua alasan kenapa lembaga peradilan kurang mendapat perhatian, yaitu khalifah yang lebih fokus pada urusan politik. Para khalifah yang umumnya tidak bisa dikategorikan sebagai ulama atau fuqaha. Pada masa ini semua perkara tidak menjadi wewenang hakim. Wewenang hakim hanya terbatas pada perkara perdata, perkara perorangan, serta hukum kekeluargaan. Sedangkan perkara yang melibatkan banyak orang diambil alih oleh pemerintah. Adanya pembagian kekuasaan dalam mengadili menunjukkan pendelegasian kekuasaan dalam bidang peradilan, atau yang dikenal dengan kris politika, sudah dipraktikkan oleh pemerintah Bani Umayyah. Selanjutnya, peradilan pada masa Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib Ibnu Hasim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan mengalihkan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah, kekuasaan dinasti ini berlangsung cukup lama, dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode. Periode pertama, masa pengaruh Persia. Kedua, masa pengaruh Turki. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Huwayi. Keempat, masa pengaruh dinasti Saljuk. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain.
Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah, seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nazar al-Mazalim dan lembaga isbah. Kebijakan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam bidang peradilan antara lain: 1. Dibentuknya lembaga Qadi al-Qudat yang merupakan instansi tertinggi dalam peradilan. 2. Pengaturan tempat persidangan untuk mahkamah. 3. Luasnya wewenang hakim. 4. Penyebaran hakim di beberapa wilayah. Perubahan di bidang peradilan. Reformasi peradilan. Penggunaan pakaian khusus hakim dalam persidangan. Memiliki pembantu khusus yang mengatur waktu berkunjung dan waktu pengajuan perkara serta meneliti dakwaan-dakwaan. Membentuk lembaga al-syurta, mendirikan lembaga al-muzalim, membentuk mahkamah al-askariyah, melegitimasi wilayah ad-hakim. Perubahan di bidang peradilan. Yang selanjutnya, peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad tahun 1258 Masehi. Keadaan negara-negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri. Dalam keadaan seperti itulah muncul Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali kegagah perkasaan dunia Islam. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani yaitu peradilan syar'i, lembaga peradilan yang tertua, sumber hukum materialnya dari fikih Islami. Peradilan campuran. Peradilan ini didirikan pada tahun 1875 Masehi yang sumber hukum materialnya adalah undang-undang asing. Peradilan ahli, peradilan milli atau peradilan agama-agama di luar Islam. Selanjutnya peradilan konsuli atau peradilan negara-negara asing. Hukum peradilan sebelum Tanzimat. Sultan atau Khalifah pada masa ini merupakan kepala negara sekaligus kepala agama. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh 2 pegawai tinggi, yaitu Sadrazam dan untuk membantu urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk membantu urusan agama. Adapun bentuk-bentuk peradilan pada masa ini yaitu mahkamah biasa atau rendah al-jusiyat yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata, mahkamah banding yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi, mahkamah tinggi yang bertugas mencat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum, mahkamah agung atau mahkamah al-istinaf al-ulya yang langsung di bawah pengawasan sultan. Hukum peradilan setelah Tanzimat. Pada masa Sultan Abdul al-Majid lahirlah 2 regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada sebelumnya. Regulasi tersebut yaitu Hati Syarif Gulhani dan Hati Humayun. Piagam Gulhani bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua, hukum Humayun. Piagam Humayun didesain untuk memperkuat piagam Gulhani. Di samping itu, piagam ini lebih memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan. Kodifikasi Undang-Undang Perdata. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotaan 7 orang ulama yang diketuai oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Kodifikasi undang-undang perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adiyah. Kitab undang-undang tersebut terdiri atas bagian muqaddimah, 16 kitab dan 1651 pasal. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.